personal offensive side eye. Do you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia Prativi. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pusat studi dakwah. Kata dakwah sudah sangat familiar di telinga kita, terutama pada umat muslim. Tapi apakah kita tahu apa makna sebenarnya dari dakwah? Siapa saja yang dapat menyampaikan dakwah? Di mana saja kita bisa menyampaikan dakwah, apa saja bentuk-bentuk dari dakwah, apakah dakwah itu memiliki manajemen atau pengelolaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membantu kita untuk lebih mengetahui lebih dalam tentang dakwah, terutama tentang pengelolaan dan manajemen dakwah. Siapa saja yang dapat mengelola dakwah dan di mana saja dakwah dapat disampaikan. Dakwah berasal dari bahasa Arab, yakni da'a yada'u da'watan, yang memiliki arti seruan, panggilan ataupun ajakan. Jadi, hal-hal yang bersifat ajakan ataupun seruan untuk menuju kebaikan itu disebut dakwah. Adapun yang menyampaikan dakwah disebut dai, dan yang menerima atau menjadi sasaran dakwah yaitu mad'u. Selain dai dan mad'u, ada media dakwah atau wasilah dakwah, madah atau isi dari materi dari dakwah, ada metode, dan yang terakhir ada asar atau efek, yakni umpan balik kepada dakwah itu sendiri. Muhammad Abdul membagi 3 golongan mad'u. Yang pertama ada golongan cendekiawan, yang kedua ada golongan awam, dan yang ketiga ada golongan yang berbeda dari kedua golongan tersebut, yaitu orang-orang yang senang membahas sesuatu dalam batas tertentu akan tetapi tidak mampu membahasnya secara mendalam. Selanjutnya ada madah dakwah, yaitu isi atau pesan dalam dakwah tersebut. Dalam hal ini yang menjadi isi dari dakwah adalah ajaran Islam. Selanjutnya ada media atau wasilah dakwah. Wasilah dakwah adalah alat yang digunakan dai untuk menyampaikan dakwahnya atau ajaran Islam. Yang kelima ada metode dakwah. Metode dakwah adalah jalan atau cara yang digunakan dai dalam menyampaikan dakwahnya. Metode dakwah ini memiliki peranan yang sangat penting. Jika kita ingin menyampaikan hal-hal yang baik yaitu dakwah, tetapi dengan cara atau metode yang salah, maka pesan tersebut tidak akan sampai kepada sasaran dari dakwah kita. Berbicara tentang metode dakwah, dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 disebutkan ada 3 metode yang digunakan untuk menyampaikan dakwah, yakni yang pertama ada dakwah bil-hikmah, yang kedua ada mau'izatul hasanah, dan yang ketiga ada mujadalah billati hiya ahsan. Dakwah dengan metode bil-hikmah ini yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan memperhatikan kemampuan mereka, sehingga dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya mereka tidak lagi merasa terpaksa ataupun keberatan. Yang kedua ada metode mau'izatul hasanah, yakni dakwah dengan menyampaikan nasihat-nasihat Islami yang disampaikan dengan rasa kasih sayang sehingga ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka
sasaran dakwah, yakni mad'u. Yang terakhir ada metode mujadalah billati hiya ahsan, yakni berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya yang tidak memberatkan kepada sasaran dakwah. Adapun unsur yang terakhir yakni athar atau sering disebut dengan feedback atau umpan balik. Dalam hal ini, dai sering melupakan unsur yang terakhir ini, padahal umpan balik atau feedback ini sangat penting diperhatikan ketika setelah berdakwah. Ya, dengan kata lain, kita melakukan evaluasi dalam dakwah kita sendiri. Ketika kita melakukan evaluasi, kita dapat mengetahui hal-hal yang kurang ataupun hal-hal yang perlu ditambahkan ke dalam dakwah kita, sehingga dalam dakwah selanjutnya dapat menghasilkan dakwah yang lebih baik dan diterima dengan mudah oleh mad'u atau sasaran dakwah. 2000 years later. Selanjutnya, apakah dakwah memiliki pengelolaan yang struktur di dalamnya? Bagaimana cara mengelola dakwah agar dakwah itu bisa tersampaikan dengan mudah dan diterima oleh mad'u? Hal-hal tersebut termasuk ke dalam manajemen dakwah. Al-Rasyad Saleh mengartikan manajemen dakwah sebagai proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas, dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah. Inilah yang merupakan inti dari manajemen dakwah, yaitu sebuah pengaturan secara sistematis dan koordinatif dalam kegiatan atau aktivitas dakwah yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan dakwah. Adapun lembaga atau institusi yang didirikan untuk mengkaji, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu-ilmu dakwah secara sistematis dan terorganisir disebut pusat studi dakwah. Pusat studi dakwah adalah lembaga yang berfokus pada penelitian, pengembangan, dan pendidikan dalam bidang dakwah Islam. Dengan menggabungkan kajian teoritis dalam praktis, pusat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dakwah dalam menjawab tantangan zaman. Fungsi dari pusat studi dakwah ini sebagai pusat inovasi dalam dakwah, memastikan bahwa metode dakwah tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam. Jenis-jenis pusat studi dakwah dapat dikelompokkan berdasarkan fokus kajian, pendekatan, atau target audiens yang dilayani. Pusat studi dakwah dapat dikelompokkan berdasarkan kajian, pendekatan, atau target audiens yang akan dilayani. Berikut adalah beberapa jenis pusat studi dakwah. Yang pertama, ada pusat studi dakwah akademis. Pusat studi dakwah ini berfokus pada penelitian ilmiah dan pengajaran akademis tentang teori atau lembaga pendidikan tinggi Islam, mengadakan program studi dakwah dan pelatihan bagi mahasiswa. Yang kedua, pusat studi dakwah masyarakat bertujuan untuk melayani dan mengembangkan dakwah dalam konteks masyarakat umum. Pusat ini berfokus pada pelatihan dai, pemberdayaan masyarakat, dan penyebaran nilai-nilai Islam melalui aktivitas sosial, ceramah, atau program pemberdayaan ekonomi dan sosial berbasis Islam. Yang ketiga, pusat pusat dakwah digital berfokus pada pemanfaatan teknologi dan media digital untuk menyebarkan dakwah. Pusat ini mengelola konten dakwah di platform online seperti media sosial, podcast, video, dan blog dengan tujuan menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda dan mereka yang aktif di dunia digital. Yang keempat, pusat studi dakwah sosial mengombinasikan dakwah dengan kegiatan sosial seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan.
Pusat ini mengintegrasikan dakwah dengan pelayanan sosial untuk memberikan dakwah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, serta menunjukkan nilai-nilai kebaikan dalam Islam. Setiap jenis pusat studi dakwah ini memiliki tujuan spesifik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tantangan zaman, sehingga metode dakwah dapat berkembang secara dinamis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.